Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPU DKI Jakarta, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Saat ini Sobat menyaksikan tayangan perdana podcast KPU Provinsi DKI Jakarta bersama saya, Mas Ayu Eha Astuti. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Sebelum memulai bincang-bincang kita hari ini, saya mewakili segenap keluarga besar KPU Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat yang menjalankan. Baiklah, Sobat, jika ditanya kapan sih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta, pasti Sobat banyak menjawab tahun 2022. Tapi apakah benar tahun 2022 atau tahun 2024? Lalu bagaimana dengan nasib revisi Undang-Undang Pemilu yang beberapa bulan terakhir ramai diperdebatkan? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, saat ini saya sudah bersama dengan seorang yang sangat luar biasa, salah seorang Sri Kandi Demokrasi di Provinsi DKI Jakarta yang sudah hampir 10 tahun menggeluti dunia kepemiluan. Beliau sudah sukses melaksanakan 2 kali pemilu 2014 dan pemilu 2019, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Nah, Sobat pasti sudah kenal ya. Mari kita sambut the one and only Ibu Betty Epsilon Idras. Apa kabar Ibu? Hai Mbak Eha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik, insya Allah prima. Apalagi siap-siap menjawab pertanyaan dari Mbak Eha. Oke, makasih Ibu. Ibu, ini kan Ibu udah hampir 10 tahun di KPU DKI ya. Pastinya sudah banyak pengalaman, baik suka dan duka. Pengalaman suka dukanya seperti apa Bu? Iya ya, nggak terasa ini periode kedua saya, hampir menginjak 10 tahun, tapi ini masih menginjak tahun ke-9 gitu ya. Tentu banyak suka dan duka yang kita alami, tapi semua duka itu terselimuti dengan sukanya, karena melakukan pekerjaan dengan passion, dengan kesadaran penuh, dengan hobi gitu ya, untuk melayani pemilih kita dalam hal, dan juga melayani peserta pemilu dalam hal mensukseskan pemilihan, apakah pemilihan umum ataupun pilkada. Suka duka tentu itu jadi dinamika yang kita semua alami, Mbak Eha juga saya rasa jauh lebih lama dan tentu juga mengalami suka dan duka dalam menghadapi semua pekerjaan, semua bentuk pelayanan kita terhadap peserta dan dan pemilih, juga terhadap bagaimana mengkonsolidasi teman-teman KPU Kabupaten Kota, karena kan kita di tingkatan provinsi ya. Semuanya alhamdulillah menjadi cerita yang lucu, cerita yang menarik gitu ya, untuk kemudian menjadikan itu jadi barometer ke depannya kita kayak apa. Ya dukanya ya tentu kalau apalagi musim pemilu ya, kalau bahasa saya itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apapun yang kita lakukan demi kesuksesan itu kita lakukan gitu ya. Tentu sesuai dengan koridor yang berjalan. Bentuk-bentuk konsolidasi, komunikasi baik internal maupun eksternal itu juga jadi tantangan yang cukup menarik buat kita selama bekerja di Komisi Pemilihan Umum ini. Sekali lagi semuanya jadi cerita Mbak Eha, dan mudah-mudahan ini bagian dari sejarah kita secara bersama ke depan. Sebelum menjadi Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, sebelumnya Ibu pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi DKI Jakarta periode 2013-2018. Betul. Ini ada perbedaannya nggak Bu saat masih menjadi anggota dengan setelah menjadi ketua? Dari beban kerja misalkan, terus tekanan dari berbagai pihak, pusingnya, sibuknya, seperti apa Bu? Berbeda tentu ya, karena kemarin itu kan kita betul bekerja dalam satu tim gitu ya, tapi fokus kerjaan ada di sosialisasi dan pendidikan pemilih serta pengembangan sumber daya manusia. Dan sekarang ada di ketua, tentu beban kerjanya menjadi agak berbeda karena tanggung jawab gitu ya, untuk masuk dan keluar itu ada di ketua umum. Nah, di ketua. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu menjadi menjadi banyak hal yang perlu kita pikirkan gitu ya dalam memutuskan sesuatu.
Tapi Mbak Eha ini kerjanya kerja tim. Jadi seorang ketua nggak bisa bekerja sendiri, dia punya tim, bahkan sampai OB, bahkan sampai satpam. Lalu juga dia bekerja mengkonsolidasi ke 6 kabupaten kota yang ada di DKI Jakarta. Stressful ya pada satu periode tertentu, tapi tidak setiap masa ketika kita bekerja di KPU. Apakah ada desakan-desakan? Ya, ada. Baik jadi anggota maupun jadi ketua. Tapi alhamdulillah punya support system yang sangat baik dalam internal maupun eksternal untuk saling mengingatkan, tentunya dalam kebaikan. Jadi namanya bekerja ya, dimanapun pasti ada tantangannya, tapi alhamdulillah semua dapat terlalui. Oke, selain suka dan duka, ini pasti ada juga hal yang berkesan ya selama Ibu mengabdi di KPU Provinsi DKI Jakarta. Hal yang paling berkesan untuk Ibu selain saya, Bu? Iya Mbak Eha paling berkesan di antara semua staf. Iyalah Mbak Eha ini kan 24 hour bisa diganggu ya, tanda kutip. Tapi kalau yang paling berkesan apa ya? Paling ketika ngelihat kotak suara yang sangat banyak begitu ya. Lalu kita harus mengkonsolidasi semua persoalan di lapangan. Kita belanja masalah, kita cari solusi sama-sama. Lalu paling berkesan kedua ketika kita harus turun misalnya sosialisasi ke panti sosial gitu ya, lalu ke daerah-daerah grey area, itu tuh menumbuhkan empati yang sangat luar biasa. Bertemu dengan mereka itu tidak sekedar hanya ingin melakukan sosialisasi dan mengajak hak pilih, tapi kadang-kadang itu bisa menjadi feedback buat kita bersama-sama bahwa kita diberikan nikmat yang luar biasa gitu ya, rasa syukur yang luar biasa terus ditumbuhkan dari kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian banyak sekali sih ya kalau hal-hal menarik yang saya dari sequel 2013 sampai hari ini gitu ya, dari kejar mengejar dengan peserta pemilu, kalau urusan debat itu kan urusan yang sangat rame banget Bu tuh ya. Ya, sangat luar biasa gitu. Mengkonsolidasi mereka untuk duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini itu kan saya dan Mbak Eha ya yang sering Pak duduknya gitu ya. Itu menurut saya berkesan karena kita kadang-kadang harus pada tataran strategis, kadang-kadang juga turun dalam tataran teknis. Ya, jadi betul-betul dan kita kolaborasi ya dengan staf, dengan teman-teman komisioner. Jadi itu menarik banget dan saya sangat yakin I will miss these things kalau kan saya nggak selamanya di sini ya. Saya pasti akan sangat rindu dengan situasi-situasi kondisi seperti ini. Baik. Nah, saat ini masih banyak warga DKI Jakarta nih Bu yang kalau ditanya kapan sih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta, masih banyak yang menjawab tahun 2022. Ini apa benar tahun 2022 Bu? Iya, sebenarnya kalau bicara sequel waktu bukan kepengurusan, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu 2017 berakhir di 2022. Jadi kalau bicara tentang itu sesungguhnya kalau sequel waktu ini menjadi ideal, maka di 2021 sebenarnya sudah masuk tahapan. Untuk melayani pemilih, melakukan pemilihan di tahun 2022. DKI Jakarta kan ada 2 tahapan, jadi maksudnya 2 putaran. Hanya DKI Jakarta yang punya 2 putaran hanya jika misalnya ya dengan situasi kondisi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi gitu Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang kekhususan DKI Jakarta itu berbeda gitu ya. Maksudnya tidak berdiri sendiri, dia itu juga diliputi dengan undang-undang yang lain yang kita sebut dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 yaitu tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam pasal agak-agak akhir disebutkan bahwa tidak ada pilkada di tahun 2022, tapi ditarik keserentakannya di 2024. Ada masa di mana pemerintah dan DPR ingin merevisi ini di beberapa saat yang lalu. Dan kita sudah menerima semua draft revisinya, begitu ya. Kita sudah baca, kita sudah pelajari, bahkan kita sudah bedah pasal demi pasal.
Tapi kemudian ada kebijakan lain oleh pemerintah kita, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia bersama DPR RI, untuk tidak melanjutkan dalam bentuk prolegnas undang-undang terkait 7/2017, termasuk di dalamnya undang-undang terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya undang-undang itu masih eksis. Jadi existing pelaksanaan pilkada tetap merujuk pada undang-undang yang ada, sehingga Pilkada DKI Jakarta yang idealnya ada di tahun 2022 akhirnya ditarik di 2024. Karena negara kita kan negara hukum, maka hukum yang berlakulah yang kita turutin gitu. Jadi sementara kita memang tidak ada pilkada di tahun 2022. Gitu. Jadi seperti itu sobat, tidak ada pilkada di tahun 2022 baik di DKI maupun di seluruh Indonesia ya. Betul, Bu, seluruh itu, Indonesia. Ya. Jadi yang akhir masa jabatannya di 2021 akhir atau di 2022 atau bahkan 2023 itu tetap ditariknya nanti di 2024. Oke, jadi ini kalau sobat yang ada yang sudah punya calon, punya jagoannya atau mau mencalonkan diri menjadi kepala daerah, tahan dulu, sabar, tunggu sampai pemilu serentak di tahun 2024. Terus masa jabatan Gubernur DKI ini kan akan berakhir di tahun 2022 ya Bu. Betul. Dengan di provinsi lain pun demikian. Terus kekosongan jabatannya seperti apa Bu? Apakah diperpanjang atau seperti apa? Ya, itu sudah masuk dalam rezim pemerintahan daerah namanya Mbak. Diatur lagi dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ketika akhir masa jabatan sudah terlalui tapi belum terjadi pemilihan, maka dalam undang-undang itu disebut bahwa akan ditunjuk PLT, penjabat gubernur atau penjabat wakil gubernur, karena kekosongan pimpinan kepala daerah di tingkatan provinsi dan tidak ada pemilunya. Nah, itu sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri, menjadi kewenangan pemerintah CQ Menteri Dalam Negeri. Jadi nanti akan ditunjuk penjabat gubernur dan wakil gubernur sampai kemudian terdapat gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berikutnya. Oke. Terus pemilu serentak 2024 ini bedanya dengan 2019 apa Bu? 2024 bedanya dengan 2019. Kalau secara teknis menjadi sama, karena kan sekali lagi Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak jadi direvisi atau tidak jadi dilakukan perubahan atau pergantian, maka pelaksanaannya teknisnya menjadi sama seperti yang lalu gitu ya. Di dalam kalau di pemilu nasionalnya akan ada 5 kotak surat suara, 5 kotak yang akan kita pilih secara bersamaan, kecuali DKI Jakarta 4 kotak saja gitu ya. Yang 5 kotak itu adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden, untuk memilih anggota DPR yang duduk di Senayan, untuk memilih anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah, untuk memilih DPRD provinsi, ini yang DKI Jakarta, di luar DKI Jakarta ditambah untuk memilih DPRD kabupaten kota. Ini yang disebut dalam Undang-Undang 7 pemilihan umum. Sama halnya dengan pemilu 2019 yang lain, yang lalu, tapi mungkin mekanisme teknisnya berbeda, karena kalau membaca kebijakan KPU RI yang dulunya kita sebut dengan, misalnya ya salah satunya, yang dulunya kita sebut dengan sistem situng, sistem informasi penghitungan akan diganti dengan Sirekap, gitu ya. Jadi itu yang membedakan kita, dan ya itu salah satu yang membedakan secara teknis di lapangan. Kalau untuk jenis pemilihannya Bu? Jenis pemilihannya itu, jadi untuk 2024 dalam skenario yang dibuat oleh KPU RI ada draftnya begitu ya, maka kemungkinan besar nanti akan dilakukan pemilihan umumnya di bulan Maret tahun 2024 untuk memilih 5 posisi tadi pemilihan umum. Nah, nanti ada jeda berikutnya karena dalam Undang-Undang 7 2017 disebut akan ada pilkada, maka pilkada itu sendiri akan terselenggara di 2024. Kalau skenario KPU itu di akhir tahun 2024. Jadi kita masih melihat keputusannya untuk teknisnya berapa lama gitu ya. Maksudnya untuk teknis details kapan akan pemilu di 2024, tentu ini masih dalam perbincangan antara KPU RI bersama pemerintah
dalam hal ini juga bersama DPR RI. Oh, berarti nanti akan tambah satu pemilihan ya, Bu? Ya, Pemilihan dalam satu, kepala daerah, betul. ya? Jadi dalam 1 tahun 2024, kerja KPU akan sangat disibukkan karena ada 2 jenis pemilihan gitu ya. Satu pemilihan umum secara nasional 5 posisi tadi, yang satu memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan serentakin, yaitu gubernur, wakil gubernur, dan wali kota dan wakil wali kota atau bupati dan wakil bupati. Jadi satu sequel di 2024. Tapi tahapannya kalau menurut skenario KPU RI untuk pemilu itu akan dilakukan 30 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Jadi lebih dulu pemilu dulu tahapannya. Tapi pasti ada tahapan yang berhimpit, gitu ya, iya, berhimpit beririsan dengan pilkada. Tapi kita masih melihat bentuk susunannya. Lalu berkaca pada pemilu serentak 2019, Bu, saat itu kan banyak jatuh korban ya dari pihak penyelenggara pemilu. Betul. Banyak yang jatuh sakit, bahkan meninggal dunia. Nah, untuk pemilu 2024 ini kan otomatis beban kerjanya bertambah ya, Bu. Ya, KPU apa sudah punya strategi untuk mengantisipasi agar kejadian pahit di tahun 2019 itu tidak terulang kembali? Iya. Kalau di 2019 di DKI Jakarta sendiri memang beberapa KPPS kita dalam sequel waktu sampai dengan 1 bulan setelah hari H pemungutan suara. Tapi kita masih belum punya penelitian ya, apakah memiliki hubungan langsung, hubungan erat antara penyelenggaraan dengan kenapa yang bersangkutan kemudian berpulang misalnya demikian ya. Tapi walaupun demikian memang kalau kita lihat di lapangan itu capek banget ya. Capek sekali gitu ya, akan sangat lelah sekali karena kerja-kerja PPK, PPS, KPPS itu memang berhimpitannya aktivitas mereka di ujung ketika hari H menjelang pemungutan suara. Yang namanya PPK dan PPS itu akan sangat sibuk untuk mengelola distribusi keperluan perlengkapan peralatan TPS gitu ya. Dia akan menghimpun yang disebut dengan KPPS itu maksimum 3 hari sebelum hari H pemungutan suara. Untuk apa? Untuk konsolidasi menjelang hari H pemungutan suara. Konsolidasinya banyak hal terkait dengan misalnya pelayanan pemilih di TPS. Jika C6 tidak dapat diserahkan, maka secara teknis juga mereka harus mengembalikan dan mengkonsolidasi lagi. Lalu mereka juga akan mengumpulkan semua KPPS untuk apa? Untuk konsolidasi pendirian TPS. Itu kan di akhir-akhir ya. Betul. Lalu kemudian konsolidasi segala bentuk logistik. Segala bentuk logistik itu tidak sedikit ya Mbak, karena perintilannya banyak sekali dan itu harus dikelola. Jangan sampai ketinggalan bahkan di dalam satu kotak dalam satu kotak untuk surat suara, satu kotak untuk formulir dan seterusnya. Dan apalagi ini ada 4 kotak ketika itu, 5 kotak di daerah lain, ini harus dikonsolidasi. Makanya saya agak amazing untuk pemilu 2019 ini. Jadi kalau melihat, itu sangat berbeda sekali dengan pemilu-pemilu kita sebelumnya. Banyak sekali kotak suara yang harus disiapkan. Nah, belum lagi untuk KPPS. KPPS itu tadi melayani pemilih untuk mendapatkan C6, kalau enggak dikembalikan ke PPS. Mereka harus datang, mempersiapkan, harus mensosialisasikan di menjelang hari H pemungutan suara, dan kemudian harus mendirikan TPS. Mendirikan TPS itu kan bahkan dari malam sebelumnya, subuh mereka sudah harus standby karena jam 7 melayani pemilih di lapangan. It's not easy anyway secara teknis. Belum lagi ketika melayani pemilih sampai dengan siang hari, itu kan cukup menguras tenaga ya. Lalu harus merekap banyak sekali jenis formulir, bahkan sampai besok paginya, atau bahkan sampai keesokan harinya. Di DKI Jakarta ada yang sampai siang. Jadi memang cukup luar biasa kerja-kerjanya. Jadi dari lubuk hati terdalam kita apresiasi ya, karena tugas teknis mereka sangat lelah sekali. Nah, bagaimana di 2024? Yang agak merepotkan itu kan ketika mereka harus menyalin Mbak formulir C1 ya. Itu yang agak repot karena harus berlembar-lembar. Bayangin kalau ada 20-an, kemarin tuh 16 partai politik peserta pemilu. Lalu ada di Jakarta ini ada 36 calon anggota DPD. Ada presiden dan wakil presiden.
Jadi banyak sekali salinan yang harus mereka isi dan mereka serahkan kepada peserta pemilu. Jadi itu mungkin puncak capeknya gitu ya. Tapi berkaca pada pengalaman pilkada yang kemarin, memang masih banyak kekurangannya tentu, tapi kelebihannya memang tidak terlalu merepotkan yang kita sebut dengan sistem informasi rekapitulasi. Tadi, Bu, ya. Jadi si KPPS diminta untuk memfoto dan mengirimkan, tapi memang perlu banyak perbaikan di lapangan sehingga ketika direkap itu tidak banyak lebih presisi ya daripada karena yang direkap itu adalah yang difoto tadi itu. Jadi mungkin ini agak meminimalisir pekerjaan-pekerjaan tenaga ad hoc di lapangan. Lalu pemilu serentak 2024 ini kan dipastikan tidak akan mudah ya Bu. Pasti banyak tantangan yang akan dihadapi oleh KPU. Nah, kesiapan KPU khususnya KPU Provinsi DKI Jakarta dalam menyambut pemilu serentak 2024 sudah sejauh apa? Nah, karena skenarionya disebut oleh KPU akan dilakukan 30 bulan menjelang hari H pemungutan suara, maka akan dilakukan kalau skenarionya ini disetujui, diketok, karena lebih cepat kan lebih baik ya, karena persiapannya menjadi lebih panjang, karena dalam periode pemilu itu disebut dengan pra-election, election, dan post-election. Jadi ketika pra-electionnya agak panjang, maka untuk electionnya kita nggak akan terlalu disibukkan. Kalau ini disetujui gitu ya, tidak akan terlalu disibukkan tuh maksudnya tidak terlalu capek menuju di ujung. Tadi kan kita sudah sebutkan bebannya sangat berat ketika di ujung. Kalau kita kemudian DKI Jakarta tentu ada banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan. DKI Jakarta ini terlalu banyak gray area yang harus kita cari solusinya segera mungkin dan seefektif efisien mungkin, serta konsolidasi ke berbagai pihak sehingga penyelesaiannya akan sangat cepat kita lakukan. Nah Mbak Eha, kalau DKI Jakarta sekarang di 2021 tentu kita bekerja sesuai dengan sequel ya, tapi nggak bisa kalau kita tidak fleksibel dalam artian melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kita penting untuk dilakukan. Salah satunya kegiatan Mbak Eha kayak begini, podcast. Podcast itu berbiaya paling murah, bahkan mungkin tidak ada biayanya kecuali pengadaan begini ya. Tapi at the end of the time ini kita ingin melakukan pendidikan pemilih. Kita ingin melakukan sosialisasi lebih cepat kepada pemilih. Pemilih merasa dekat dengan kita gitu ya. Lalu banyak kegiatan yang lain ya, misalnya di teknis gitu ya, di tempat kerja Mbak Eha juga kita melakukan revitalisasi, bukan revitalisasi, mungkin lebih pada menyambut publik untuk tetap melakukan kegiatan pemilihan di tengah masa pandemi COVID-19 ini dengan melakukan boleh meminjam aplikasi yang dimiliki oleh KPU gitu ya, yang kita sebut dengan simple sistem pemilihan online. Jadi untuk pemilihan yang simple gitu ya, seperti memilih anggota RT RW atau ketua RT RW atau memilih ketua OSIS, memilih ketua BEM gitu ya, itu sebenarnya bisa kerjasama, kolaborasi. Jadi ini diingatkan lagi kepada pendengar gitu ya untuk bisa memanfaatkan simpelnya KPU DKI Jakarta. Insya Allah dalam waktu dekat kita launching karena kita sudah melakukan uji coba bahkan sampai 3 kali gitu ya. Lalu kegiatan-kegiatan seperti pemuktahiran data pemilih berkelanjutan itu tetap kita lakukan untuk sekali lagi Jakarta ini daerah gray area paling banyak ya. Jadi biasanya persoalan utama yang dihadapi DKI Jakarta dari periode ke periode adalah bicara tentang pemilih, definisi pemilih, karena yang tinggal di DKI Jakarta tidak semuanya ber-IKTP DKI Jakarta. Atau pemilih yang kita datangi, yang akan kita datangi itu banyak sekali yang sulit ditemui. Belum lagi yang on off tuh yang datang dan keluar sangat cepat, misalnya di lapas rutan atau di apartemen itu sangat susah untuk kita temui ya, atau di pemukiman elit. It's not easy anyway ketika petugas kita ingin masuk ke mereka. Jadi pekerjaan ini nggak bisa diselesaikan sebenarnya dalam waktu dekat gitu ya, karena biasanya kan
untuk kegiatan coklit hanya sebulan. Kalau ini kemudian bisa disambut dengan baik, katakanlah skenario 30 bulan itu dapat dilakukan gitu, maka PR kita ketika rekap ke belakang itu nggak terlalu besar. Apalagi mereka yang meninggal dunia, jadi jangan heran misalnya yang meninggal dunia masih ada di rekapan kita di TPS. Karena memang kita tidak melakukan pemuktaran data pemilihnya itu daily basis, tapi ada sequel waktu yang jeda gitu ya. Untuk kemudian kita muktahirkan. Jadi PR yang demikian yang harus banyak kita siapkan. Dilakukan ya Bu. Betul. Jadi idenya banyak sekali, tapi tentu kita harus merujuk pada kemampuan kita dan merujuk pada ketentuan yang ada. Oke, sobat, memang sih pemilunya masih lama ya, masih 2024. Tapi bukan berarti KPU ini tidak bekerja, karena saat ini pun KPU sudah mulai bekerja, sudah mulai melakukan persiapan agar pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, sukses, aman, dan damai seperti harapan seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu ya Bu? Yes. Ibu terima kasih banyak sama-sama Mbak telah mau Ella. berbagi ilmu kepada saya dan sobat-sobat semuanya. Yes, sama-sama. Baiklah, sebenarnya pertanyaan saya masih banyak nih Bu. Saya boleh tanya-tanya setelah ini ya Bu ya? Boleh, silahkan di kolom itu juga boleh. Sobat, kalau yang punya pertanyaan juga jangan khawatir. Seperti kata Ibu tadi, silakan tulis di kolom komentar. Jawaban akan kami sampaikan pada podcast KPU Provinsi DKI Jakarta berikutnya. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan. Baik sobat, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa terus saksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta berikutnya dengan pembicara dan materi yang pastinya tidak kalah seru dengan hari ini. Yuk ngopi dulu. Ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Pemilu. Sampai ketemu lagi.